Oke teman-teman, ya kembali lagi di channel Prof Aba, Provokator Kebaikan. Kali ini kita masih membahas ya serial buku dari Prof Aba, Hidup Makmur dan Bermakna Pilihan Anda. Nah, di antara bab yang ketiga kita akan membahas tentang melek finansial. Ini juga menjadi catatan kita karena aku sendiri aja masih bingung nih, uang kemana, misalnya ini enggak, ya arahnya banyak ya. Nah, ini artinya menjadi bukan hanya tentang mengatur keuangan ya sebenarnya, tapi bagaimana kita memahami memilih jenis uang dan bagaimana kita mendapatkan uang. Karena ada juga kadang-kadang orang yang berpikir ya udah uang habis, gak berpikir tentang yang akan datang, ataupun udah mikir udah nggak usah, penting pas aja dan lain-lain, atau yang lain-lain. Jadi banyak sekali kalau kita bahas finansial, banyak permasalahan yang akan dibahas ya, apalagi ujung-ujungnya misalnya melakukan judi online uangnya dan lain-lain, karena itu tidak memiliki kemampuan bagaimana mengelola uang yang baik dan benar. Dan kali ini kita akan bahas bersama penulisnya langsung ya tentang bagaimana harus melek finansial. Bagaimana Prof kira-kira kita memahami tentang meleknya finansial ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik ini. Pertama, uang. Pertanyaannya, uang itu tuan atau hamba? Hamba ya Pak? Hamba. Kalau Anda yang jadi hambanya, kalau Anda jadi hambanya, uang jadi tuannya, itu kebalik. Balik. Jadi pertama Anda harus tahu bahwa uang itu hamba, kitalah tuannya. Kitalah yang nyuruh-nyuruh lu kerjain ini, kerjain itu, kita tuannya. Satu. Yang kedua, uang itu alat. Alat, bukan kitanya. Jadi sekedar alat saja, alat untuk membeli, menolong, sedekah dan sebagainya. Sekedar alat ya, uang itu. Nah, lalu yang berikutnya kita harus kenal mana uang yang istilahnya uang aktif atau uang pasif. Uang aktif adalah uang yang datang kalau kitanya aktif. Misalnya saya sekali ngajar dibayar 1 juta gitu misalnya. 1 jam dibayar 1 juta. Kalau saya ngajar 10 jam, 10 juta. Kalau saya tidur, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Itu namanya uang aktif. Uang yang datangnya kalau sayanya beraktivitas. Padahal saya tidak bisa terus-menerus. Kadang sakit, kadang berhalangan gitu. Ada jenis uang kedua yaitu uang pasif, uang yang tetap datang meskipun kita tidur, kita piknik, kita bertapa 4 bulan, itu uang pasif. Contohnya kalau yang paling gampang, ya Anda punya bisnis, Anda punya Alfamart misalnya 10 biji gitu, Anda mau piknik, mau kemana-mana itu Alfamart buka terus, ada yang jaga, pasif ada yang operasikan, nah itu disebutnya nanti pasif income. Ya kalau diibaratkan uang itu seperti air. Ada air yang datangnya itu harus kita angkut pakai ember. Misalnya rumah ini nggak ada air, sumber mata airnya ada di danau Situ Gede sana gitu. Jadi kalau saya butuh air, saya pergi ke sana ngangsu, pikul 2 ember depan belakang. Jadi di sini akan ada air kalau saya mondar-mandir mikul air. Itu sama dengan uang aktif tadi. Cara yang kedua, kita datangkan uang pasif. Caranya di antara upaya kita jangan bolak-balik mikul ember terus. Upayakan di antara rezeki kita dapat, kita belikan pipa. Pasang semeter, besoknya semeter, besoknya semeter. Ini kan kira-kira jaraknya 3 kilo dari Situ Gede. Memang lama, tapi setelah kira-kira 2 tahun, pipanya tersambung. Sejak saat itu Anda nggak perlu mikul ember lagi, cukup buka keran. Nah air ini akan ngocor, kamu tidur, kamu pergi, kamu ngocor terus. Nah itu hanya tamsil ya. Jadi pada saat mencari penghasilan, jangan habiskan seluruh hidup kita untuk ngember istilahnya. Misalnya dari umur 20 sampai umur pensiun, semuanya isinya ngangkut air pakai ember. Nah begitu pensiun, belum terbangun pipanya, kayak saya. Terlambat. Saya mulai mengerti itu sudah umur 45. Kalau Anda muda begini dengar kayak gini kan punya kesempatan. Ya, jadi kerja ngangkut embernya itu tetap, misalnya kerja di perusahaan apa atau kerja kecil-kecilan itu masih ngember, karena kalau Mas misalnya punya usaha sekarang, kalau Masnya pergi 2 bulan gimana? Mandek semua nggak itu? Masih berantakan. Ya sudah, berarti belum jadi pipa. Belum jadi pipa. Usahakan supaya seperti orang nanti. Jadi
sambil kerja di perusahaan A dapat gaji misalnya 10 juta, jangan 10 ini dipakai untuk makan, rekreasi, ini habis. Sisihkan 5%-nya untuk beli pipa. Beli pipa itu adalah memulai sesuatu yang nantinya akan jadi passive income. Itu disebutnya kesadaran finansial. Kalau Anda sudah sadar bahwa oh ada uang jenisnya seperti itu, maka jangan semua, ibaratnya orang punya 1 ember jagung, lalu semuanya direbus ya habis. Padahal kalau 1 genggam ditanam, itu ada harapan 3 bulan lagi Anda panen. Sambil menghabiskan yang sini dimakan tiap hari kan, mengobarkan sedikit dari yang kita makan, berarti kalau misalnya seember penuh dimakan kan kenyang sekali. Tapi kalau dikurangi kan berkurang kenyangnya nih. Tapi ada harapan bahwa yang segenggam tadi 3 bulan lagi akan panen, dapat lagi seember lagi, segenggam tanam lagi begitu. Sama dengan gaji, Mas Arta juga punya penghasilan sekarang. Jangan semuanya di-spend yang sifatnya untuk ember tadi. Sisakan untuk yang pipa. Nah, membangun pipa kita disebutnya pipe builder, membangun jaringan pipa. Jaringan itu bisa bentuknya pabrik, bisa bentuknya toko, bisa bentuknya apa aja lah. Nah, kalau sekarang anak-anak YouTuber ini nih, bangun jaringannya kan udah 2-3 tahun yang lalu, followernya sudah banyak. Nah, sekarang dia menikmati. Seperti itu, ya. Itu kesadaran finansial dan itu insya Allah baik untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak akan jauh lebih bermanfaat. Oke, luar biasa sekali ya, Prof. Abba tentang yang disampaikan. Memang melek finansial itu jadi bagi siapapun ya, yang walaupun mungkin sekarang masih mencari ember ya, ataupun masih berusaha, masih bekerja dengan semaksimal mungkin, nggak apa-apa. Ya, itu bentuk dari bagaimana prosesnya akan membangun pipa-pipa yang besar nantinya. Tentu sebelum kita membangun pipa yang besar, diperlukan untuk mendapatkan jalan membeli pipa tersebut gitu ya. Jadi dengan kita melek finansial artinya pintar-pintarlah, karena tentunya semakin kita tadi ya memiliki finansial yang besar ya, tentu akan semakin bermakna ya untuk orang-orang sekitar kita ya. Membantu banyak orang tentu itu jadi pilihan bermakna. Untuk membantu pun kadang-kadang kita memerlukan uang yang besar ya. Kecil ataupun besar itu relatif, tapi artinya kita perlu cost untuk bisa membantu banyak orang. Terima kasih Prof. Abba, ini sangat bermakna sekali khususnya buatku juga yang ini ceritanya kita sambil jadi host sambil belajar ya teman-teman semua ya. Jadi nanti kita bisa ketemu di forum yang lain bersama Prof. Abba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.